Bab 1661. Iris, jangan khawatir. Aku sudah mengatur buah malaikat. Aku mungkin akan segera mendapatkannya, kata Leon sambil tersenyum. Saat dia bersama Dragon Corps, Alfred telah membantunya mengatur agar seseorang menyelidikinya. Dengan kemampuan yang dimiliki Dragon Corps dan juga kedudukannya di Platinum Dragon Guard, Alfred sudah berjanji padanya bahwa dia akan bisa mendapatkan buah malaikat dalam waktu 1 atau 2 bulan. Dia tidak khawatir sama sekali. Oh, benarkah? Luar biasa. Iris merasa jauh lebih lega. Mendengar itu, Charlie tampak seperti tersambar petir. Dia mengira bahwa dirinya akan bisa diselamatkan berkat buah malaikat. Namun, Leon sudah menemukan cara lain untuk mendapatkannya. Kalau saja tidak ada kejutan, Leon pasti akan kehilangan kekuatannya setelah ini. Leon tidak akan membiarkannya begitu saja. Dengan mengingat hal itu, secercah harapan yang sebelumnya dimilikinya lenyap begitu saja. Leon, tunggu dulu. Selama kau bersedia melepaskanku kali ini, aku bersedia memberikan buah malaikat itu padamu, kata Charlie tergesa-gesa saat Leon mengangkat tangannya lagi. Tidak perlu. Aku akan segera mendapatkan buah malaikat itu. Kita tidak membutuhkan buah dari keluargamu. Leon mencibir. Dia mulai melanjutkan serangannya tanpa ragu-ragu. Tidak ada yang pasti di dunia ini. Bagaimana jika sesuatu terjadi pada buah malaikat milikmu? Aku mohon padamu, selama kau membiarkanku pergi, aku akan segera meminta keluargaku memberimu buah itu, pinta Charlie, merasa jantungnya hampir copot. Leon terdiam sejenak saat itu. Dia tahu bahwa Charlie agak benar. Jika dia ingin mendapatkan buah malaikat dari Dragon Corps, dia harus menunggu selama 1 atau 2 bulan, dan dia harus mendapatkan lebih banyak poin kontribusi untuk mendapatkannya. Sedikit merepotkan. Leon, kali ini aku yang salah. Aku bersedia meminta maaf atas buah malaikat. Tolong tunjukkan belas kasihan kepadaku kali ini. Aku jamin, aku akan mengubah kebiasaanku. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Charlie segera mulai memohon ketika dia melihat Leon tampak goyah. Ya, kau sendiri yang mengatakannya. Demi buah malaikat, aku akan mengampunimu untuk saat ini. Namun, jika kau melakukan hal seperti ini lagi, kau tidak akan seberuntung itu. Leon segera mengambil keputusan setelah memikirkannya. Meskipun kesepakatannya dengan Charlie terasa seperti pemerasan, Charlie lah yang menawarkannya. Dia tidak mengambilnya dengan paksa. Tidak banyak yang salah dengan itu. Setelah itu, dia mundur dan membiarkan Charlie pergi. Ya, Charlie tampak seperti sudah terbebas dari masalah. Akan tetapi, dia tidak berani menundanya dan segera memberitahukan keluarganya agar mengirimkan buah malaikat ke sana. Setelah sekitar setengah jam, suara mobil mulai terdengar ketika beberapa mobil mewah berhenti di luar. Tepat setelah itu, pintu terbuka. Seorang pria parubaya, berusia sekitar 50 tahun, masuk bersama beberapa penjaga yang tampak mengesankan. Yang memegang kendali adalah ayah Charlie, Linus Martel. Bab 1662. Ayah, akhirnya ayah di sini. Cepat berikan buah malaikat kepada Leon agar dia melepaskanku. Charlie gembira melihat Linus. Nak, lepaskan Charlie sekarang juga. Linus menatap Leon dengan dingin. Ketika Charlie meneleponnya, Charlie hanya meminta buah malaikat sebagai hadiah kepada keluarga penipu. Linus tidak tahu inti dari apa yang terjadi. Namun, Charlie sudah menceritakan kepadanya tentang bagaimana bos selatan telah memerintahkan Charlie untuk mendukung barisan kedua. Ketika dia melihat Charlie, Anderson, dan Bilon tergeletak di depan Leon, penuh luka, jelaslah bahwa Charlie pasti telah gagal. Di mana buah malaikat? Tanya Leon dengan tenang. Aku akan memberikannya kepadamu, tetapi lepaskan mereka sekarang juga. Karena Leon memiliki ketiganya, Linus terlalu takut untuk melakukan tindakan gegabah. Setelah itu, ia mengeluarkan kotak yang rumit dan melemparkannya ke Leon, ingin mendapatkan ketiganya kembali terlebih dahulu. Leon meraih kotak itu dan menyimpannya saat ia memastikan bahwa buah malaikat ada di dalamnya. Baiklah, kau boleh membawa ketiganya pergi sekarang. Leon menepati janjinya dan berjalan kembali. Setelah itu, Linus memberi isyarat kepada para penjaga untuk membawa ketiga yang terluka itu.
Charlie, bagaimana lukamu? Apakah parah? Linus tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan khawatir. Ayah, kakiku dipatahkan oleh Leon, kata Charlie kesakitan. Apa? Linus sangat marah ketika mendengarnya. Ia tidak pernah menyangka luka Charlie begitu parah. Tidak hanya itu, dia tahu bahwa Charlie bertindak atas perintah Bos Selatan. Charlie tidak hanya gagal melaksanakan perintah, dia bahkan berakhir dengan kakinya patah. Jelas sekali dia sangat marah. Berat, beraninya kau bertindak begitu kejam kepada anakku. Kurasa kau sudah benar-benar lelah hidup. Linus melotot marah pada Leon dengan tatapan membunuh di matanya. Tolong, ini semua perbuatannya sendiri. Dia bekerja sama dengan lini kedua untuk melakukan kudeta dan bahkan melukai kakek dan pamanku. Aku sudah menunjukkan belas kasihan dengan hanya mematahkan kakinya. Leon mendengus. Kau, baiklah. Berat, karena kau melumpuhkan kakinya, aku akan memastikan untuk mencari keadilan bagi Charlie. Kata Linus dengan marah. Setelah itu, dengan lambaian tangannya, pengawalnya segera berjalan maju dan menyebar di sekitar Leon. Karena Charlie dan yang lainnya baru saja berada di tangan Leon, dia tidak bisa melakukan apapun pada Leon. Karena Charlie sudah aman, tidak perlu lagi menahan diri. Melihat itu, Leon mengerutkan kening. Dia langsung menatap Charlie dengan dingin. Charlie, apa maksudnya ini? Aku hanya setuju untuk mengampunimu setelah kau memohon begitu banyak. Apakah kau akan menarik kembali kata-katamu? Tidak. Charlie terkejut. Dia buru-buru berkata pada Linus, Ayah, tidak apa-apa. Lupakan saja ini. Bab 1663. Lupakan saja. Bagaimana mungkin kita melakukan itu? Charlie, jangan khawatir, aku akan melumpuhkan orang ini sebagai balas dendam untukmu. Linus menghibur. Dia tidak tahu seberapa kuat Leon dan tidak tahu bagaimana Leon berhasil melukai Charlie, Anderson, dan Bill. Namun, demi keselamatan, dia membawa beberapa ahli negara kaisar dan sekitar 10 pengawal yang sangat kuat dari keluarga. Dengan daftar pemain yang kuat, akan mudah menghadapi Leon dan Skemel. Selama dia dapat menyingkirkan Leon dan menggulingkan garis keturunan langsung pertama, dia tidak hanya akan mampu membalas dendam untuk Charlie tetapi juga memenuhi perintah Bos Selatan. Itu sempurna. Ayah, jangan. Nona Thompson dan seorang pakar dari keluarga Thompson ada di sini. Kita harus pergi, kata Charlie buru-buru. Dia menunjuk Roane dan John di belakang Leon dengan ekspresi ketakutan di hatinya. Leon telah menggagalkan rencananya dan kakinya patah. Permusuhan di antara mereka sudah terlalu dalam untuk diselesaikan. Yang diinginkannya hanyalah agar Linus melumpuhkan Leon saat itu juga dan membantunya membalas dendam. Akan tetapi, dengan kekuatan John, ia terpaksa menahannya untuk saat ini dan memikirkan rencana lain nanti. Apa? Linus terkejut ketika mendengarnya. Setelah itu, dia dengan cepat melihat Roane dan John ketika dia mengikuti jari Charlie. Karena Roane tidak pernah sering keluar di depan umum, dia tidak mengenali Roane. Namun, John berbeda. John adalah seorang ahli yang cukup terkenal dari keluarga Thompson. Ia telah bertemu John beberapa kali sebelumnya dan tahu bahwa John berada di Semi-Almighty State. Ia tidak bisa diremehkan. John bukanlah seseorang yang bisa ia kejar. Tepat saat Linus merasa terkejut, Roane segera bergegas maju untuk berdiri di samping Leon bersama John ketika dia melihat situasinya buruk untuk mencegah Martel mengepung Leon. Linus, keluarga Martel mencampuri urusan internal keluarga Skemel dan mencoba menyalahgunakan kekuasaanmu terhadap seseorang dari generasi muda. Bukankah itu sudah kelewat batas? Kata John dingin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Itu, Linus terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa kepada John. Bagaimanapun, apa yang dikatakan John itu benar. Dia tidak dapat menyangkalnya. Namun, Leon telah mematahkan kedua kaki Linus, dan mereka pun gagal melaksanakan tugas Bos Selatan. Kalau dia menyerah begitu saja, mana mungkin dia bisa bahagia. Tuan Thompson, saya tahu bahwa keluarga Skemel masih ada hubungan dengan keluarga Anda. Namun, ini adalah masalah pribadi antara kami dan Leon, tidak ada hubungannya dengan Anda. Pada akhirnya, Leon telah melumpuhkan kaki anak saya. Dia bertindak terlalu jauh. Dia harus memberi kami penjelasan yang tepat.
kata Linus dengan suara serius. Sejak maraknya penjualan Shinshin Group, banyak keluarga bela diri kuno yang keliru percaya bahwa keluarga Skemel memiliki hubungan dengan mereka. Keluarga Martel pun tidak terkecuali. Dia menduga bahwa kemunculan Roane dan John di sana pasti karena keluarga Skemel. Leon hanya memiliki hubungan keluarga yang jauh dengan keluarga Skemel. Paling-paling, dia hanya memiliki hubungan keluarga setengah dengan mereka. Dia tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Dia menargetkan Leon saat itu dan bukan garis keturunan pertama dari keluarga Skemel sama sekali. Selama dia menunjukkan sikap tegas, Roane dan John mungkin tidak akan mencoba membantu Leon, berkat bos selatan di belakang keluarga Martel. Bab 1664. Kau ingin penjelasan dari Tuan Wolf. Kau pikir kau siapa? Itu tidak mungkin, kata John tanpa menahan diri. Tuan Thompson, apa maksud Anda dengan ini? Apakah Anda benar-benar akan menjadikan Southern Boss dan keluarga Martel sebagai musuh karena seseorang yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson? Linus berkata dengan keras kepala, tidak mengerti mengapa John berusaha membela Leon. Siapa yang bilang Tuan Wolf tidak ada hubungannya dengan kita? Biar ku beritahu, Tuan Wolf adalah tamu terhormat keluarga Thompson. Kita berutang banyak padanya. Kalau kau mencoba menggunakan anak buahmu untuk melawannya, maka kau harus melewatiku dulu. Kata John dingin dengan nada tegas. Sebelumnya, dia tidak membantu Leon melawan Charlie dan yang lainnya karena dia khawatir dengan bos selatan. Di sisi lain, dia juga setuju untuk membiarkan Charlie dan anak buahnya pergi. Leonlah yang menyerang. Karena itulah dia tidak dapat membantu Leon. Namun, kali ini Linus mencoba menggunakan para ahli dan pengawalnya untuk melawan Leon. Situasinya benar-benar berbeda. Mengingat besarnya utang keluarga Thompson kepada Leon, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton. Apa? Linus terkejut mendengarnya. Dia tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia selalu mengira bahwa garis keturunan langsung pertama keluarga Skemel adalah keluarga Thompson. Dia tidak pernah menduga bahwa orang yang benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Thompson adalah Leon. Leon hanyalah seorang pria tidak penting tanpa latar belakang apapun. Namun, ia berhasil membuat keluarga Thompson berutang padanya. Ia bahkan merupakan tamu kehormatan mereka. Bukankah itu tidak bisa dipercaya? Jelas terlihat betapa terkejutnya dia. Tidak heran, wajah Charlie menunjukkan ekspresi menyadari. Dia bingung mengapa Roane ada di sisi Leon. Dia akhirnya mengerti bahwa hubungan Leon dengan keluarga Thompson jauh lebih dekat daripada keluarga Skemel. Lebih jauh lagi, fakta bahwa keluarga Skemel bahkan dapat dikaitkan dengan keluarga Thompson mungkin disebabkan oleh Leon. Dengan mengingat hal itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah terlalu meremehkan Leon sebelum ini. Linus, keluarga Martel benar-benar tidak terhormat, kau hanya menyalahgunakan kekuasaanmu. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Tinggalkan tempat ini bersama keluargamu sekarang juga. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Kata John dingin, memberi Linus sebuah ultimatum. Itu, Linus memiliki ekspresi gelap di wajahnya. Meskipun dia memiliki beberapa ahli alam kaisar, yang terkuat di antara mereka hanya berada di alam kaisar tingkat lanjut. Mereka jauh dari cukup untuk menghadapi John, yang berada di keadaan semi-mahakuasa. Dengan John yang melindungi Leon, hanya John sendiri akan cukup untuk menghadapi mereka semua. Dia tidak memiliki keuntungan apapun. Apa yang kau lihat? Cepat pergi! Teriak John dingin sebelum melepaskan gelombang energi mengerikan ke arah Linus. Linus memucat mendengarnya. Dia mundur beberapa langkah sebelum berhenti. Bab 1665. Tuan Thompson, kami akan mengingat ini. Ayo, kata Linus sambil menggertakkan giginya. Meskipun dia sangat enggan, kekuatan John masih terlihat jelas bagi semua orang. Dia terpaksa menelan harga dirinya meskipun dia sangat tidak senang dengan hal itu. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada anak buahnya yang mengelilingi Leon untuk mundur. Setelah itu, mereka membantu Charlie dan yang lainnya berdiri sebelum mereka bersiap untuk pergi. Kau hanya keturunan Thompson, beraninya kau melawan kami, Spears. Tiba-tiba, tawa dingin terdengar.
Sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di luar. Tepat setelah itu, pintu terbuka, dan Rodney keluar dengan ekspresi dingin di wajahnya. Di belakangnya ada dua pria parubaya. Kedua pria itu tampak berusia sekitar 50 tahun. Wajah mereka tampak dingin, dan mereka memancarkan aura yang sangat mengesankan dan berbahaya. Mereka jelas bukan seniman bela diri biasa. Putra dari bos selatan, Rodney. 2 dari 6 penjaga juga. Ekspresi John berubah drastis ketika Rodney muncul bersama kedua pria itu. Bos selatan dan keluarga Thompson tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Sebagai seorang ahli keluarga Thompson, dia tahu tentang bos selatan dan situasi keluarga Spears. Rodney adalah putra bos selatan dan juga salah satu tokoh paling terkenal di generasi muda wilayah selatan. Namanya dan kemampuannya hanya kalah dari Yuri. Dia tentu saja dapat mengenali Rodney. Adapun dua orang di belakang Rodney, mereka adalah penjaga kelima dan keenam dari 6 penjaga yang bertugas di bawah bos selatan. Selain itu, bos selatan adalah salah satu penguasa dunia bawah. Dengan nama dan keunggulannya di dunia bawah, ia berhasil mengumpulkan cukup banyak ahli di bawahnya. 6 penjaga adalah yang teratas dari semua ahli yang telah susah payah dikumpulkannya. Setiap orang dari mereka setidaknya berada di keadaan setengah maha kuasa. 3 yang pertama merupakan pakar teratas negara yang maha kuasa. Jelas terlihat betapa kuatnya 6 penjaga itu. Putra bos selatan, Leon terkejut mendengarnya. Dia belum pernah melihat Rodney sebelumnya. Setelah John mengungkapkan siapa orang itu, dia akhirnya mengerti bahwa pemuda dengan aura tajam dan menyeramkan di sekelilingnya adalah putra bos selatan. Mengenai penjaga di belakang Rodney, dia belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Namun, aura yang sangat mengesankan di sekitar mereka menunjukkan dengan jelas bahwa mereka mungkin adalah para ahli teratas di bawah bos selatan. Omong kosong. Kenapa Rodney ada di sini? Ini akan merepotkan. Ekspresi Patrick dan Damian juga berubah. Mereka mengira masalahnya sudah selesai. Namun, mereka berdua tidak pernah menyangka Rodney tiba-tiba datang bersama anak buahnya. Ini benar-benar melampaui ekspektasi mereka. Tidak hanya itu, mereka telah mengetahui dari Charlie bahwa Charlie berada di bawah perintah bos selatan. Rodney tiba-tiba muncul dengan angkuh dan membawa serta 2 penjaga juga. Itu jelas bukan kabar baik untuk keluarga Scamel dan Leon. Tiba-tiba, mereka merasa sulit menenangkan diri. Ini hebat. Berbeda dengan Patrick dan Damian, barisan kedua Scamel dan Linus semuanya sangat gembira. Rick dan kerabatnya khususnya. Mereka sudah putus asa setelah gagal melakukan kudeta tadi. Namun, keadaan tiba-tiba berubah. Rodney muncul bersama anak buahnya. Itu membuat mereka menemukan harapan baru. Bab 1666. Tuan Muda Spears, mengapa Anda ada di sini? Linus tampak gembira melihat kemunculan Rodney, lalu ia bergegas menghampiri. Saya baru saja mendapat kabar bahwa rencana Charlie gagal, jadi saya datang ke sini untuk melihat situasinya, kata Rodney dingin. Keluarga Spears telah berusaha membantu garis keturunan kedua dari keluarga Scamel karena mereka mengincar kelompok Sinshen dan pil pemelihara energi mereka. Karena pil pemelihara energi sangat penting, dia telah mengatur agar anak buahnya mengawasi Charlie. Jadi, dia segera mendapat kabar bahwa rencana Charlie untuk membantu Rick telah gagal. Maka ia membawa anak buahnya dan bergegas datang. Tuan Muda Spears, saya gagal melakukan hal-hal dengan benar, mohon maafkan saya, kata Charlie dengan takut. Tidak apa-apa, dengan adanya Thompsons dalam keributan, wajar saja jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Aku tidak akan menyalahkanmu untuk ini. Rodney menepisnya. Dia tahu bahwa Charlie sudah melakukan yang terbaik, jadi dia tidak berencana menyalahkan Charlie. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Tuan Muda Spears. Charlie tampak seperti beban berat terangkat dari pundaknya. Situs web resmi. Tuan Muda Spears, kaki Charlie patah karena mereka. Kau harus mencari keadilan untuk kami. Linus buru-buru mengeluh. Ya, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan penderitaan Charlie sia-sia. Aku tidak akan membalas dendam padanya kali ini, tapi aku akan menyingkirkan garis keturunan pertama dari keluarga Scamel juga. Aku akan memastikan untuk mendapatkan Sinshen Group. Tidak masalah bahwa kita telah kalah untuk saat ini,
orang yang menang pada akhirnya adalah pemenang sejati. Kata Rodney dengan suara dingin. Dia memiliki sikap yang sangat arogan dan percaya diri seolah-olah dia telah menang. Apa yang terjadi tampaknya memang demikian. Meskipun rencana Charlie telah gagal, tidak ada yang berakhir begitu saja. Rodney sudah membawa 2 Guardian. Dengan kemampuan mereka yang luar biasa, akan mudah untuk membalikkan keadaan. Dia tidak khawatir sama sekali. Rodney, benar. Kau benar-benar pandai bicara. Leon melangkah maju dengan ekspresi muram di wajahnya. Siapa kau? Tanya Rodney dengan tatapan dingin. Dia baru saja tiba di sini dan tidak tahu detail pasti tentang apa yang telah terjadi. Dia juga tidak tahu siapa Leon. Tuan Muda Spears, ini pacar Iris, Leon. Dialah yang mematahkan kakiku. Charlie mengungkapkan siapa Leon dengan penuh kebencian. Jadi dia Leon. Rodney menunjukkan ekspresi tersadar di wajahnya. Dia tahu tentang bagaimana Charlie meminta ayahnya untuk mengirim gorila hitam untuk membunuh Leon. Sekalipun dia belum pernah bertemu Leon sebelumnya, dia pasti pernah mendengar tentang Leon, jadi Leon bukanlah orang yang sama sekali asing baginya. Berat, aku akan memberimu dan barisan pertama Skemels 1 kesempatan terakhir. Selama kau melumpuhkan seni bela dirimu sendiri dan menyerahkan Shinshin Group, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian semua. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Kata Rodney dengan bangga sambil tangannya di belakang punggungnya, merasa bahwa Leon sama sekali tidak penting. Hanya denganmu, sungguh lelucon, kata Leon dengan frustrasi. Dia telah bertemu banyak keturunan arogan dari keluarga besar sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang arogan seperti Rodney. Rodney, aku juga akan memberimu kesempatan. Selama kau pergi bersama anak buahmu sekarang, aku akan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau tidak, tidak akan ada jalan kembali dari ini. Kata Leon dingin dengan nada tegas. Bab 1667. Kalimat itu meledak bagai bom, mengejutkan semua orang di sana. Mereka semua menatap Leon dengan tak percaya, tidak mengerti dari mana Leon mendapat keberanian untuk bertindak seperti ini di depan Rodney. Bukankah itu hanya bunuh diri? Baiklah, karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga ke-6, lumpuhkan bocah ini dan patahkan kakinya. Dia akan tahu akibatnya jika melawanku. Rodney sangat marah saat dia segera memberi perintah kepada pria di belakangnya. Ya, jawab penjaga ke-6. Setelah itu, dia melesat maju dengan kekuatan yang dahsyat, dan dengan cepat menyerang Leon. Puncak alam Kaisar. Tidak, dia berada di alam setengah maha kuasa. Merasakan energi sejati yang luar biasa dari pelindung ke-6, Leon benar-benar terkejut. Meskipun dia sudah tahu bahwa penjaga ke-5 dan ke-6 tampak sangat kuat, dia tidak pernah menyangka bahwa dia masih meremehkan kemampuan mereka. Mereka ternyata jauh lebih kuat dari dugaannya. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat dilawannya. Tepat setelah itu, dia mempertimbangkan apakah dia perlu mengeluarkan kekuatan energi potensialnya. Tiba-tiba, John sudah bergegas berdiri di depannya. Setelah itu, dengan kekuatan yang luar biasa, dia menyerang serangan penjaga ke-6. Wah, setelah bentrokan hebat, tubuh John bergoyang sedikit. Sebaliknya, penjaga ke-6 harus mengambil 2 langkah mundur setelah itu sebelum dia menenangkan diri. Jelaslah bahwa John sedikit lebih kuat dari penjaga ke-6 dan memiliki keuntungan. Orang tua bangka, apa maksudnya ini? Apakah kau akan melawan bos selatan? Penjaga ke-6 sangat marah. Dia tahu dia sedikit lebih lemah dari John. Dengan John di depan Leon, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun pada Leon. Jadi, dia berhenti menyerang untuk saat ini. Bagaimana kalau aku? Tuan Wolf adalah tamu terhormat keluarga Thompson, siapapun yang ingin menyakitinya harus melewati aku. Kata John dingin. Beraninya kau bersikap seperti ini di hadapanku. John, aku peringatkan kau. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Kalau kau tahu apa yang baik untukmu, minggirlah. Kalau tidak, aku tidak akan menahan diri. Kata Rodney dengan dingin. Keluarga Thompson adalah pemimpin semua keluarga bela diri kuno di wilayah selatan. Mereka lebih kuat dan lebih berkuasa daripada keluarga Sir. Kalau saja dia bisa,
dia tidak ingin ada konflik dengan mereka. Namun, jika John tidak berhenti, maka ia tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi. John memiliki ekspresi tidak yakin dan gelap di wajahnya. Meskipun dia kuat, dia menghadapi putra bos selatan, Rodney. Bahkan ada 2 penjaga yang sangat kuat di sana. Dia tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Di depan Rodney, dia tidak berani mengabaikan peringatan itu. Namun, Leon telah terlalu banyak membantu keluarga Thompson. Tidak mungkin dia hanya bisa menyaksikan Rodney menyerang Leon. Tiba-tiba, dia menemukan dirinya dalam posisi yang sulit. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Bab 1668. Tidak mungkin. Kalian orang jahat tidak akan diizinkan menyakiti Leon. Pada saat itu, Roane berjalan mendekat. Nada suaranya terdengar sangat tegas. Gadis kecil, siapakah kamu? Rodney kagum saat melihat Roane dengan penampilannya yang memukau. Dia telah bertemu dengan banyak wanita cantik sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita cantik murni dan sejati seperti Roane. Saat pertama kali melihatnya, dia merasa sangat terpesona. Tuan Muda Spears, dia Roane Thompson. Charlie menjelaskan siapa Roane. Apa, jadi dia Roane Thompson? Rodney terkejut. Ia menatap wajah Roane yang memesona tanpa berkedip. Meskipun dia belum pernah melihat Roane sebelumnya, dia pernah mendengar bahwa kecantikan Roane tak tertandingi. Dia adalah kecantikan yang langka di wilayah selatan. Tampaknya kecantikannya sesuai dengan rumor yang beredar. Tidak hanya itu, saat dia memikirkan kecantikan Roane, dia segera melihat Iris dan Snow, yang berada tidak jauh di belakang Roane. Indah sekali. Bagaimana mungkin ada begitu banyak wanita cantik di rumah tangga Skemel? Rodney benar-benar terkejut. Ia mengira kecantikan Roane sudah sangat langka dan mungkin tak ada tandingannya. Namun, Iris dan Snow sama cantiknya dengan Roane. Mereka tidak kalah cantik dari Roane sama sekali. Iris, khususnya, tampak seperti peri abadi. Sikapnya yang dingin dan mulia membuatnya sedikit lebih menarik daripada Roane. Jelas terlihat betapa terkejutnya dia. Namun, dia tetaplah putra bos selatan. Dia telah mengalami banyak hal dalam hidupnya. Setelah berhenti sejenak, dia segera pulih dari keterkejutannya. Roane, pikirkan baik-baik. Ini masalah pribadi antara aku dan Leon. Ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Thompson. Apa kau benar-benar akan ikut campur? Kata Rodney dingin. Roane adalah keturunan langsung dari keluarga Thompson. Dia jauh lebih penting daripada John. Jika dia bertindak tanpa alasan dan menyerang Roane atau melukainya, keluarga Thompson tidak akan melepaskannya dengan mudah. Jadi dia sengaja memasang jebakan untuk Roane. Selama Roane bersikeras datang di antara dia dan masalah Leon, keluarga Thompson harus menerimanya bahkan jika dia tidak sengaja menyakitinya. Ya, benar. Kalau kau berani menyakiti Leon, maka keluarga Thompson tidak akan membiarkanmu lolos. Kata Roane tegas. Dia memiliki niat yang murni dan polos, tetapi dia secara tidak sengaja jatuh ke dalam perangkap Rodney. Merindukan. John tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dia tahu bahwa Rodney sengaja memasang jebakan. Namun, dia tahu betul bahwa Leon telah menyelamatkannya berkali-kali sebelumnya. Bahkan jika Roane mengetahui tipu daya Rodney, dia tidak akan mengabaikannya saat Rodney menyerang Leon. Bab 1669. Bagus sekali. Roane, kamu yang memintanya. Rodney langsung tertawa senang. Karena dia punya alasan, dia tidak perlu takut. Penjaga kelima, penjaga keenam, kalian berdua hadapi John. Setelah itu, tangkap Roane dan 2 wanita cantik lainnya di belakangnya. Rodney memerintahkan. Dia tahu bahwa Leon hanya memiliki satu ahli negara semi-mahakuasa, John, di pihaknya. Selama penjaga kelima dan keenam berurusan dengan John, maka akan mudah untuk menangkap Leon dan yang lainnya setelah itu. Ya, jawab penjaga kelima. Setelah itu, dia langsung melompat ke sisi penjaga keenam dan mengepung John. Tercela, John memasang ekspresi masam di wajahnya saat suasana hatinya memburuk. Dengan kemampuannya, dia hanya mampu menghadapi 1 Guardian. Dengan 2 Guardian yang bekerja sama, tidak mungkin dia memiliki kemampuan untuk melawan 1 lawan 2. Saat dia ditangani,
Leon, keluarga Skemel, dan bahkan Roane tidak akan menghadapi konsekuensi baik. Kentut tua, bersiaplah untuk mati. Teriak penjaga kelima dan keenam dengan dingin. Keduanya melancarkan serangan yang sangat kuat. Mereka segera menyerang John. Leon, aku akan menahan kedua penjaga itu. Bawa Roane dan pergi. Teriak John kepada Leon sambil menghindari serangan mereka. Meskipun dia bukan tandingan kedua penjaga, dia masih mampu bertahan dalam beberapa lusin pertukaran serangan melawan mereka. Terlebih lagi, Leon telah mengalahkan Anderson dan Bill. Kemampuannya sungguh mengagumkan. Asal Leon kabur bersama Roane, dia pasti bisa lolos dari kedua penjaga itu tanpa masalah. Itulah satu-satunya rencana yang tersisa. Tidak, aku tidak bisa lari. Leon menggelengkan kepalanya. Selain Roane, Iris, Patrick, dan yang lainnya juga bersamanya. Jika dia melarikan diri, maka dia hanya bisa membawa Roane dan Iris. Apa yang akan terjadi pada Snow, Patrick, dan yang lainnya yang tertinggal? Pada akhirnya, dia tidak bisa meninggalkan Snow dan yang lainnya, hanya melarikan diri bersama Roane dan Iris. Itu tidak mungkin. John sangat frustrasi mendengarnya. Akan tetapi, tidak ada yang dapat dilakukannya terhadap Leon yang menolak melarikan diri. Tidak akan semudah itu untuk melarikan diri. Mengambil kesempatan itu, Linus melambai dan memberi isyarat kepada keluarga Martell untuk mengepung Leon, Patrick, dan yang lainnya, mencegah Leon melarikan diri. Kita sudah selesai untuk saat ini. Melihat itu, Patrick, Damian, dan yang lainnya tampak sangat muram. Hati mereka membeku sepenuhnya. Mereka cukup tersentuh karena Leon tidak rela meninggalkan mereka begitu saja dan melarikan diri. Namun, itu tidak ada gunanya, bahkan jika Leon tidak melarikan diri. Itu hanya akan menjadi nyawa tambahan yang hilang. Lagi pula, lawan mereka terlalu kuat. Jika tidak ada kejutan, baik Leon maupun Skemel tidak akan bisa lolos dengan mudah. Tiba-tiba, wajah mereka pucat pasi. Mereka benar-benar putus asa. Tentu saja, tidak seperti Patrick, Damian, dan yang lainnya, barisan kedua Skemel dan Charlie semuanya sangat gembira. Mereka tampak seperti kemenangan sudah di tangan mereka. Bab 1670. Rodney, kau yang meminta ini. Leon memasang ekspresi dingin di wajahnya. Tiba-tiba ada kilatan pembunuh di matanya. Lawannya terlalu kuat. Mereka juga memiliki keunggulan jumlah. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa ia hadapi sendirian. Karena itulah, dia harus menggunakan kartu truf terakhirnya, yaitu hadiah dari Master Haslewood. Energi potensial adalah serangan yang tidak membedakan kawan dari lawan, dan jangkauannya juga sangat luas. Serangan itu mungkin dapat mengatasi para penjaga, Rodney, dan yang lainnya. Namun, John saat ini sedang berhadapan dengan dua Guardian. Jika dia menggunakannya sekarang, ada kemungkinan dia akan mengenai John. Dengan mengingat hal itu, dia buru-buru berkata kepada John, "Tuan Thompson, kembalilah ke sini. Serahkan kedua penjaga itu kepadaku." Apa? Semua orang benar-benar terkejut mendengarnya. Mereka semua menatap Leon dengan tak percaya, tidak dapat mempercayai telinganya. Meskipun Leon kuat, penjaga kelima dan keenam masih dalam keadaan setengah maha kuasa. Mereka jauh lebih kuat dari Leon. Mereka tidak menyangka Leon benar-benar mampu menghadapi mereka berdua. Itu sama sekali tidak realistis. "Leon, apa kau sudah gila?" teriak John dengan frustrasi. Itu satu hal yang Leon tidak ingin hindari, tapi dia malah berkata bahwa dia akan berurusan dengan kedua penjaga itu. Dia tidak mengerti dari mana Leon mendapatkan keberanian untuk melawan kedua penjaga itu. Bukankah itu hanya bunuh diri? Aku tidak gila, Tuan Thompson, percayalah padaku. Selama kau mundur, aku akan segera menyingkirkan kedua sampah ini. Kata Leon dengan wajah serius. Sambil berkata demikian, dia mempersiapkan energi potensialnya. Dasar anak sombong. Kedua penjaga itu benar-benar marah pada Leon. Meskipun Rodney telah memerintahkan mereka untuk menyingkirkan John terlebih dahulu, mereka adalah seniman bela diri yang kuat dan bangga. Tidak mungkin mereka akan tega diremehkan oleh seseorang seperti Leon. Tepat setelah itu,
Mereka berdua menyerang untuk memaksa John mundur sebelum mereka melompat menjauh dari pertempuran. Bocah, karena kau ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu. Kedua penjaga itu berkata dengan dingin, langsung mengincar Leon. Setelah itu, mereka berdua menyerang Leon dengan kekuatan besar. Jelaslah mereka berencana berurusan dengan Leon untuk menghilangkan kebencian mereka terlebih dahulu. Leon, hati-hati. Melihat itu, Iris, Snow, dan Rowane berteriak memperingatkan. Meskipun mereka tahu Leon memiliki serangan yang luar biasa kuat, ia tetap melawan jumlah. Leon mungkin tidak akan mampu menghadapi musuh sebanyak itu dengan satu serangan. Mereka tidak dapat menahan rasa khawatir akan hal itu. Sempurna, kata Leon dingin. Dia mengambil kesempatan dan hendak menggunakan energi potensial untuk membunuh para penjaga dan Rodney di belakang mereka ketika sesuatu terjadi pada saat berikutnya. Berhenti. Pengawal naga emas dari Korps Naga ada di sini. Pada saat itu, teriakan marah terdengar. Sebuah mobil hitam melaju dan berhenti di dekatnya. Tepat setelah itu, pintu terbuka. Abraham dan Oliver keluar dengan wajah marah.